Halo sobat bola sekalian, berita timnas hari ini adalah Indonesia mampu taklukkan Vietnam 3 kali berturut-turut. Timnas Indonesia melepaskan diri dari kutukan 20 tahun tidak pernah menang di markas Vietnam. Gol dari 2 pemain naturalisasi membawa Indonesia mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam tadi. Kemenangan ini memberikan bekal berharga bagi Indonesia dalam menyambut 2 laga tersisa di putaran kedua. Program naturalisasi PSSI perlahan namun pasti mulai memberikan dampak. Bila sebelumnya Indonesia selalu dihantui kutukan gagal menang di Stadion Maidin sejak 2024, kali ini kehadiran sejumlah pemain naturalisasi mampu membawa pengaruh positif. 2 pemain naturalisasi baru, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, berkontribusi besar dalam mengembalikan kemenangan nostalgia Indonesia di Hanoi 20 tahun lalu, selain Jai Ijes dan Justin Hubner. Pada penampilan keduanya, bek tengah jangkung langsung mencetak gol pembuka Indonesia yang lahir dari skema sepak pojok pada menit ke-9. Ijes memanfaatkan umpan dari Asnawi Mangku Alam. Adapun gol kedua tim Indonesia disumbangkan Ragnar yang mempertontonkan aksi individu dalam melewati bek Vietnam sebelum melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti pada menit ke-23. Gol penutup Indonesia dilesakan penyerang Ramadan Sananta di penghujung laga. Kontribusi para pemain naturalisasi baru itu berkat keberanian pelatih Indonesia, Shin Taeyong, merombak susunan pemain starternya. Coach Shin membuat 4 perubahan pemain baru dibandingkan saat menjamu Vietnam di Jakarta. Tom dan Ragnar langsung mendapatkan kesempatan debut meski belum lama bergabung dengan tim. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari yang masih dalam masa pemulihan cedera menggantikan Adi Satrio, sedangkan Asnawi Mangku Alam kembali menempati pos bek sayap kanan. Berbeda dengan laga pertama, kali ini Indonesia mengawali laga dengan sangat percaya diri dan cair. Mereka berupaya menerapkan pressing dengan garis pertahanan medium. Para pemain Indonesia berupaya agar lawan tidak bisa mengalirkan bola melewati garis tengah lapangan. Akan tetapi, intensitas pressing Indonesia menurun di babak kedua. Vietnam berusaha mengejar ketertinggalan tetapi masih mampu dipatahkan barisan belakang Indonesia. Hasil memalukan ini membuat pelatih Vietnam, Philippe Troussier, berada di ujung tanduk. Dia terancam dipecat setelah gagal mengangkat performa Vietnam, terutama saat kalah dari Indonesia di Jakarta pekan lalu. Itu adalah kekalahan ke-7 Vietnam secara beruntun di bawah Troussier. Kepercayaan publik Vietnam terhadap pelatih asal Prancis itu telah menurun jauh. Beberapa pendukung Vietnam di dalam stadion pun terlihat membentangkan spanduk yang meminta agar Troussier segera dipecat. Setelah menjalani laga tandang terakhir di putaran kedua, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah untuk 2 laga berikutnya, yakni melawan Irak dan Filipina pada awal Juni mendatang. Di atas kertas, peluang Indonesia untuk menundukkan Irak tergolong kecil.
Tim besutan pelatih Yesus Casas itu sejauh ini selalu meraih kemenangan dalam 4 laga dan kini menjadi pemuncak grup F dengan mengoleksi 12 poin. Irak pun sukses menyegel tiket ke putaran ketiga lebih dini setelah menghancurkan tuan rumah Filipina 5-0 di pertandingan lainnya. Dengan begitu, hanya ada 1 tiket tersisa dari grup F yang akan diperebutkan Vietnam dan Indonesia. Right, just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a Setelah melawan Vietnam, Indonesia akan menjamu Irak di Jakarta. Meski bermain di markas sendiri, Indonesia tidak lebih diunggulkan dari Irak. Pertemuan pertama di markas Irak sudah memperlihatkan jurang kualitas antar kedua tim. Dengan begitu, kans Indonesia untuk lolos akan tetap terjaga jika tidak kalah melawan Irak dan di laga berikutnya mampu menang atas Filipina. Bila skenario itu terwujud, poin akhir Indonesia 11 poin sudah tidak mungkin dikejar andaikan Vietnam mampu menyapu bersih kemenangan di 2 laga terakhir. Filipina jadi lawan yang paling mungkin bisa diatasi oleh timnas Indonesia. Pada pertemuan pertama di markas Filipina, Indonesia menahan imbang tuan rumah 1-1. Bermain di markas sendiri, tim Garuda diharapkan bisa mengarahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Semenjak pertemuan pertama dengan Filipina pada 1958, Indonesia belum pernah kalah di markas sendiri. Akan tetapi, bila mampu membuat keajaiban dengan mengamankan kemenangan di 2 laga terakhir itu, Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga sekaligus berhak tampil di putaran final Piala Asia 2027. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Di tangan Sintayong dan sejumlah pemain-pemain naturalisasi yang berpengalaman mencicipi level elit sepak bola Eropa, Indonesia berharap melaju sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi dengan bertambahnya kuota jumlah tim dari Asia yang berpartisipasi di 2026 nanti, kans Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kali pertama masih mungkin diraih, kendati harus melewati jalan berliku. Nah sobat bola sekalian, bagaimana tanggapan kalian akan hal ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar.